Oke, selamat pagi, siang, sore atau malam bagi yang nonton. Ya, gue Fajri di sini dan sebelah gue ada Iman alias AKA Muhammad Fatkoh Iman. Oke, gue Muhammad Fajri Biar dan di belakang layar nih ada Adinda Pramesti Puji Maharani. NPM berapa? 183. 183. Dan selanjutnya ada Amelia Azhara Krisnandi. NPM berapa? 007. Dan terakhir ada Om Saiful. Iya. Om Saiful NPM berapa Om Saiful? NPM 051. 051. Oke, kali ini kita mau ngapain? Sesuai dengan briefing gitu ya. Briefing dari kelompok kita gitu ya. Sebelumnya kita dari kelompok 2 ya. Oh iya, kita dari kelompok 2. Dari kelompok 2. Dari briefing tersebut ya katanya kita kebagian membahas tentang jam kerja. Jam kerja. Menarik sih itu jam kerja. Jam kerja itu seperti apa sih? Oke, kalau menurut saya ya, jam kerja itu waktu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan. Dapat berdasarkan siang hari atau malam hari. Jadi bebas gitu ya? Bebas. Mau misalkan bangun tidurnya, gua nih Iman nih bangun tidur, aduh bangun jam 2 aku kerja, bisa kayak gitu? Bisa aja kan, tergantung kitanya dan peraturannya gimana. Iya benar ya. Iya. Berarti dari setiap perusahaan mempunyai peraturannya sendiri. Betul gitu. Sekali Budiman. Nah, kalau menurut Iman nih, berapa lama sebenarnya jam kerja kita dalam sehari? Kalau menurut saya sendiri ya, ini pendapat pribadi, biasanya normalnya itu kayak 7 atau 8 jam. 7 atau 8 jam. Tapi kalau menurut pasal 77 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, di mana peraturan pemerintah tersebut mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan jam kerja gitu. Ketentuan jam kerja ini telah diatur gitu, dalam 2 sistem. Yang pertama 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja. Sedangkan untuk yang 8 jam ya, ini ketentuan yang kedua ya, 8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 5 hari jam kerja dalam 1 minggu. Seperti itu. Iya. Jadi ada hitungan harinya, ada hitungan minggunya, ada hitungan per minggunya juga semuanya. Iya. Iya, betul itu. Kalau menurut Fajri sendiri nih ya, Iya. kita menurut pandangan kita lah ya, Oke. biar ada kemana-mana gitu ya. Menurut Fajri sendiri, apakah 8 jam kerja itu udah termasuk gak sih jam istirahat? Kan banyak gitu ya karyawan-karyawan katanya, kok gue kerja 8 jam, tapi hitungannya kok lebih, kok kurang gitu kan. Kalau menurut Fajri sendiri gimana sih? Kalau menurut gua sih ya, menurut gua itu termasuk sih 8 jam itu ya. Tapi lebih enaknya nih ya, lebih rincinya kita menurut pasal 79 ayat 2 huruf A Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 menegaskan bahwa perusahaan harus memberikan waktu istirahat antara jam kerja paling sedikit setengah jam setelah pekerja melakukan pekerjaan terus-menerus selama 4 jam. Dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja itu. Berarti udah tidak termasuk ya. Iya. Berarti kalau misalkan gue di posisi manajer gitu ya, kita boleh profesional tapi tidak melupakan segi kemanusiaan. Ya, gitu kan. Karena kan semua manusia butuh istirahat. Iya kan? betul. Iya. Jangan manusia, bahkan kuda pun butuh istirahat. Iya, jangan kan kuda, komputer pun butuh istirahat. Iya, kan? ngeheng. Betul. Oke. Menurut Iman nih, apakah saat melaksanakan ibadah dihitung jam kerja? Jam ibadah gitu ya. Ibadah kan sebenarnya biasanya ditempatkan pada waktu istirahat ya. Iya. Sedangkan menurut Fajri tadi sendiri, jam istirahat itu nggak termasuk jam kerja kan. Jadi nambah kan, jadi ini nambah waktu lagi. Tapi kalau menurut pandangan saya seperti itu. Tapi agar kita lebih lurus gitu, setidaknya kan berpendapat boleh, tapi harus ada sumber. Iya. Mari kita cari sumber ya, terpercaya. Betul sekali. Mengacu pada pasal 79 ayat 2 huruf A Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 yang membedakan waktu kerja dengan waktu istirahat sekaligus menegaskan waktu kerja adalah waktu yang digunakan hanya untuk melakukan pekerjaan. Hanya untuk melakukan pekerjaan. Berarti kesimpulannya
waktu ibadah itu masuknya ke waktu istirahat, Oh, sehingga nggak termasuk jam kerja gitu. Kalau menurut yang saya pernah baca gitu. Berarti itu dia tidak termasuk jam kerja ya? Iya. Termasuk itu jam istirahat. Paham. Seperti itu. Oke, kita lanjut kali ya. Kalau menurut Iman, apakah jam kerja selama 40 jam per minggu berlaku untuk semua sektor usaha atau jenis pekerjaannya? Kalau menurut saya tidak. Soalnya ketentuan waktu kerja selama 40 jam per minggu sesuai dengan pasal 77 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan pasal 21 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tidak berlaku bagi sektor usaha pekerjaan tertentu. Lebih lanjutnya pasal 23 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 menyebut perusahaan pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu dapat menetapkan waktu kerja yang kurang lebih dari ketentuan tersebut gitu. Seperti itu Bu Fajri. Oke. Udah mulai paham sih jam kerja ya. Udah mulai cair, biasa lah. Biasanya dia tabu dengan jam kerja ya. Tahunya seperti itu aja gitu. Kalau menurut Fajri sendiri sih sektor usaha atau pekerjaan apa saja sih di mana ketentuan jam kerja normal tidak berlaku. Kalau kita nggak usah menurut saya ya, karena kan saya belum terlalu ini, kita langsung menurut ini aja sumbernya nih. Menurut pasal 23 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 menyebutkan sektor usaha atau pekerjaan tertentu yang dapat menerapkan waktu kerja kurang dari ketentuan normal, yakni perusahaan yang mempunyai karakteristik. Karakteristiknya itu ada 3. Yang pertama ada penyelesaian pekerjaan kurang dari 7 jam 1 hari atau kurang dari 35 jam 1 minggu. Yang kedua ada waktu kerja fleksibel atau yang ketiga pekerjaan dapat dilakukan di luar lokasi kerja. Seperti itu ya. Sementara itu, menurut ayat 3 dan penjelasannya menyebutkan perusahaan pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu yang dapat menerapkan waktu kerja lebih dari ketentuan normal antara lain usaha energi dan sumber daya mineral pada daerah tertentu, sektor usaha pertambangan umum pada daerah operasi tertentu, kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, sektor agribisnis hortikultura, dan sektor perikanan pada daerah operasi tertentu. Seperti itu. Jadi perusahaan juga memperhatikan gitu ya, memperhatikan karyawan-karyawannya gitu. Dengan cara memperhatikan tersebut, perusahaan tentunya berharap adanya simbiosis mutualisme gitu, antara karyawan dengan pihak manajemen. Kan kalau ada pihak manajemen memanjakan karyawan, yang karyawan tersebut memanjakan perusahaan tersebut. Si karyawan juga pasti timbul gitu ya, rasa loyal. Wah, gue kerja di sini nih bos, ada diperhatiin kan. Pasti gue nggak ada timbal baliknya, istilahnya seperti itu kan. Dia pasti kerja maksimal, feedbacknya dapat. Menurut Iman nih, apakah ada maksimal berapa lama jam kerja bagi sektor usaha atau jenis pekerjaan yang disebutkan tadi? Kalau menurut aku pernah saya baca, ada gitu perusahaan pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu yang menetapkan waktu kerja lebih dari ketentuan normal, gitu. Memiliki aturan khusus waktu kerja yang telah ditetapkan oleh Menteri. 3 sektor usaha yang diatur oleh Menteri Ketenagakerjaan, yaitu yang mempunyai bisa melebihi waktu kerja gitu ya. Yang pertama ada keputusan Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi nomor 234 tahun 2003 tentang waktu kerja dan istirahat pada sektor usaha energi dan sumber daya mineral pada daerah tertentu, memberi pilihan beberapa waktu kerja sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Jadi perusahaan ini misalkan perusahaan apa dulu nih, sehingga pemerintah juga nggak sewenang-wenang tidak memperbolehkan seperti misalkan rumah sakit kan, rumah sakit itu kan harus 24 jam. Seperti itu. Kemudian publiknya juga ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, peraturan Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi nomor 15 tahun 2005 tentang jam kerja dan jam istirahat pada sektor usaha pertambangan umum di daerah operasi tertentu mengatur waktu kerja paling lama adalah periode kerja maksimal
10 minggu berturut-turut bekerja dengan 2 minggu berturut-turut istirahat. Jadi misalkan di pertambangan, contohnya kita ambil privat aja kan, misalkan 10 minggu gitu, 10 minggu tuh misalkan dari Senin sampai Minggu kerja, kemudian si karyawan itu berhak mendapat 2 minggu berikutnya tuh libur, gitu. Kemudian yang terakhir ada peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi nomor 11 tahun 2010, jam kerja dan jam istirahat pada bidang perikanan di wilayah operasi tertentu. Perusahaan di bidang perikanan termasuk perusahaan jasa penunjang dapat memilih salah satu atau lebih beberapa jam kerja dengan kebutuhan operasional perusahaan. Bung Fajri sendiri kan tahu sendiri gitu ya, kalau ikan itu misalkan produknya mudah rusak kan, sehingga memerlukan apa istilahnya ya, tanganan lebih gitu, penanganan lebih gitu, sehingga agar gimana sih ikan itu awet gitu. Misalkan kalau ikannya di box gitu ya, kan perlu waktu juga kan, seperti mempersiapkan boxnya, mempersiapkan pendinginnya. Kalau ikan hidup seperti ikan hias kan mempersiapkan gas, mempersiapkan segala macamnya agar si outputnya itu tidak rusak, seperti itu. Bisa juga seperti ini ya, kayak ikan kan sektor perikanan tuh berarti makanan juga ya. Berarti tiap hari kan dia recycle, pasti dikirim distribusi. Jadi jam kerja harus lebih maksimal. Iya. Karena kebutuhannya juga ya. Sehingga konsumen juga kan yang namanya barang basah itu seperti ikan, udang dan lain-lain. Apalagi ikan laut kan termasuk yang lumayan mewah lah ya. Iya, benar. Sehingga si konsumennya juga pengen diberikan privilege lebih. Ya, betul sekali. Lu percaya COVID gak sih? Percayalah, gue kena. Iya kan? Iya. Sama gue juga kena. Kemarin gue magang di Omicron. Gue magang 2 minggu. Gue enggak sih, gue enggak lama-lama ya. Tapi semenjak COVID ini ya banyak kebijakan tambahan gitu ya. Iya benar. Yang sebenarnya itu gue gitu ya, sebagai pribadi iman gitu yang suka tantangan gitu, sehingga tertantang gitu ada kebijakan baru nih gitu kan. Jam kerja juga sebenarnya jadi berubah nggak sih? Bener, jadi berubah ya. Berubah total. Kan ada juga yang kerja WFH, iya, betul. ada yang WFO tapi 50-50. Nah, itu kan jadi jam kerja jadi berkurang kan, jadi nggak optimal gitu kerjaannya. Kalau mungkin gimana sih? Menurut gue sih yang WFH itu ya, yang WFH sebenarnya daripada nggak jalan sama sekali kan. Misalkan lu punya perusahaan atau punya bisnis lah istilahnya, lu gara-gara COVID ini lu stop 100%, lu nggak ada pemasukan kan. Bener. Kalau menurut gue sih kalau bilang worth it itu worth it gak sih? Biasanya kayak 50-50 gitu ya. Misalkan kalau WFH-nya bener, karyawan-karyawannya juga nurut, ya menurut gue worth it sih. Worth it aja ya. Terus kalau menurut gue yang tentang WFO itu gimana? Kalau WFO ya, kalau selama WFO masih menjaga protokol kesehatan ya, itu sih masih worth it. Karena kan kita WFO juga kan, temen gue yang WFO dia cerita kayak kursinya biasa samping-sampingnya nih dikasih space 1 jarak kan, jadi kursi jarak kursi. Nah kayak gitu kan, jadi apalagi kalau WFO kan bisa langsung dikontrol, jadi kerja lebih optimal daripada WFH. Tapi sebenarnya balik lagi ke sistem kebijakan jam kerjanya masing-masing ya. Iya betul. Mau jam kerja WFH atau WFO 50-50, seperti itu sih kalau menurut gue. Mau yang WFO, mau yang WFH, tentunya tetap jaga protokol kesehatan ya istilahnya. Kita sedang berperang melawan pandemi ya. Semoga pandemi ini cepat beres lah. Gue udah lalu lah ya. Menurut lu nih ya, bagaimana pengaturan jam kerja selama pandemi COVID-19 ini sih? Kalau menurut gua nih, kan lu nanyanya menurut gua kan, pengaturan jam kerja itu ya kayak tadi, yang ada WFH, ada yang WFO juga kan, tentunya dengan mentaati protokol kesehatan ya. Iya betul. Ngomong tadi tentang WFH dan WFO ya, kan sekarang kan udah mulai masuk kerja nih, udah mulai WFO udah banyak ya di sosial di daerah gedung-gedung yang lain sana. Nah, masa adaptasi itu kan udah mulai berada. Nah, masa adaptasi itu tuh udah diatur dalam edaran nomor 8 tahun 2020 tentang pengaturan jam kerja pada masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif aman COVID-19 di wilayah Jabodetabek.
Nah, suratnya itu berisi tentang yang pertama pengaturan jam kerja, Man. Yang pertama ada pengaturan jam kerja antara shift wajib 8 dengan jeda minimal 3 jam. Yang kedua ada shift 1, yaitu masuk antara pukul 7 sampai 7.30 dan pulang antara pukul 3 sampai setengah 4, 3.30. Yang kedua ada shift 2. Shift 2 sendiri masuk antara pukul 10 dan 10 sampai 10.30 dan pulangnya antara jam 6 sampai 6.30. Yang kedua ada pengaturan jam kerja dikecualikan untuk jenis dan sifat pekerjaan yang dijalankan secara terus-menerus. Yang ketiga ada jumlah pegawai atau karyawan yang bekerja dalam shift diatur secara proporsional mendekati perbandingan 50:50 untuk setiap shift. Yang keempat ada pengaturan jam kerja ini diikuti oleh optimalisasi penerapan kerja dari rumah dan keselamatan bagi kelompok rentan. Yang kedua ada penyusunan dan penerapan pengaturan teknis operasional jam kerja oleh masing-masing instansi kantor memberi kerja dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Dan yang ketiga ada penyusunan dan penerapan pengaturan teknis operasional sarana dan prasarana transportasi serta pemanfaatan fasilitas publik oleh otoritas pengelola penyelenggara dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi di masa adaptasi ini kita udah mulai masuk kerja, kita itu kita udah diatur, Man, dalam undang-undang tadi yang udah sebutin. Yang new normal itu ya? Iya, new normal istilahnya. Nah, kalau new normal itu kan kita masuk 50-50, ada shift 1, shift 2. Nah, tujuannya untuk tidak berkerumun di dalam pekerjaan tersebut. Nah, itu juga guna memutus Rantai penyebaran juga kan dari situ. Kan bagus sih itu sebenarnya. Kalau kita WFH terus kan kapan normalnya? Nah, kita harus new normal kan. Jadi seperti itu peraturan baru di masa adaptasi atau masa new normal. Gitu ya. Nah, kalau menurut lu nih, Ya. selama work from home jam kerja bertambah, akan tetapi tidak diberikan upah lembur, apakah menyalahi aturan? Kalau menurut gue nih ya, menurut gue pribadi dulu ini ya. Ya, menurut gue. Aduh, kita kerja tapi nggak digaji, istilahnya Iya, gitu kan, nggak dibayar, kotornya ya. gitu kan. Kalau menurut gue sih menyalahi peraturan sih. Menyalahi ya. Iya. Tapi kan sebagaimana kita tahu pelaksanaan work from home juga kan atau bekerja dari rumah gitu, dilakukan guna mencegah resiko penularan infeksi COVID kan. Meski ada penyesuaian yang lainnya, pengaturan mengenai jam kerja tetap sesuai aturan pasal 77 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 dan pasal 21 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, yakni yang seperti tadi kan ada 7 jam sehari dalam 7 jam sehari dalam 40 jam seminggu untuk yang 6 hari. Kemudian ada 8 jam sehari dalam 40 minggu untuk yang 5 hari. Jadi sebenarnya seperti itu sih. Kalau misalkan mengenai kita mendapat upah, ya seharusnya kita dapat upah sih. Harusnya seperti itu ya, harusnya. Karena itu hak kita juga kan, Pak. Iya. Apalagi kan seperti peraturan tadi kan, kalau dipikir-pikir itu masih tetap normal nggak sih? Tetap normal walaupun ya dari rumah kan. Tapi seharusnya dari perusahaan juga ada tim penyidik lah. Misalkan menentukan target sehari selesai di hari ini gitu. Itu jadi lebih ada ketegasan aja lah. Walaupun work from home tapi semuanya tetap berjalan dengan lancar, berjalan dengan normal seperti kita kerja di kantor ya. Seperti itu. Dan kan pada dasarnya kita memiliki hubungan gitu antara karyawan dengan perusahaan. Perusahaan butuh karyawan butuh perusahaan juga kan. Iya, seperti itu. Jadi kalau kita simpulin tuh jam kerja itu apa, Mas? Kalau menurut gua nih ya, menurut gua jam kerja itu waktu yang digunakan untuk bekerja gitu. Misalkan gua kerja di satu perusahaan, nah, selama 8 jam atau 7 jam, nah itu jam kerja. Jam kerja. Itu balik lagi ke peraturan masing-masing. Setiap perusahaan biasanya ada peraturan-peraturan gitu. Tapi peraturan dari perusahaan juga mengikuti peraturan yang dari pemerintah tentunya lah. Iya. Jadi jam kerja itu waktu untuk kita bekerja, mau siang mau malam, itu disebut jam kerja ya. Ya kan ada shift kan. Oke, ada shift. Iya. Benar. Kalau menurut Fajri sendiri gimana sih jam kerja itu? Jam kerja sih kalau menurut saya ya, jam kerja itu balik lagi kayak tadi, waktu untuk kita bekerja. Iya betul. Mau kita siang, mau kita malam, mau kita kapanpun, kalau peraturan yang tersebut disetujui oleh pemerintah, disetujui oleh karyawan, kan ada surat itu jam kerja. Itu udah termasuk jam kerja, tanda tangan itu. Jadi jam kerja itu waktu untuk kita bekerja maupun siang, malam atau lain sebagainya. Karena ya yang namanya
kerja itu kan tanggung jawabnya emang kerja kan. Iya. Jadi masa sih kita dikasih tanggung jawab gak dilaksanain kan? Iya. Gitu kan. Yang penting jam kerja kita tidak melebihi waktu atau tidak melebihi waktu dan jam kerja kita masih di batas normal lah ya. Kecuali lembur. Kecuali lembur itu kan ada upahnya lagi kan. Biasanya yang kerja tuh suka tuh yang Iya, lembur karena kan. dapat uang lebih kan. Cuannya lumayan, Pak. Lumayan. Iya. Ya udah, itu aja kali ya. Iya, itu aja kali ya. Bincang-bincang kita tentang jam kerja ini. Gimana? Ya mungkin itu aja udah. Itu aja. Oh iya. Itu aja udah. Oke. Nah, intinya yang di rumah yang nonton ini dimanapun kalian berada di universe mana tetap patuhi protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, tetap terapkan sekarang 5M ya. Apa itu? Gak tau gua. Aduh. Memakai masker. Ah, iya. Mencuci tangan. Ah. Memakai sanitizer. Ah. Makan. Minum. Iya. Makan minum juga masukin ya. Kalau gitu kan kita malah imun kita lemah. Kita lemah kan. Covid di luar sana masih banyak kan. Paling COVID kan nyerangnya tuh dari dalam. Iya, kan sekarang teman kalian aja udah pernah COVID kan sekarang. Contohnya yang berdua nih. Contoh kita berdua udah pernah COVID. Nih, bos. Iya. Makanya Iya. tetap patuhi protokol kesehatan ya. Sekian dari Kelompok 2 ya, gua Iman. Gue Fajri. See you next time. Bye-bye.